ya, apalagi di tengah kondisi ada yang pandemi seperti ini. Oke deh, baik sahabat. Hari ini kita mau bahas tentang dokumen lingkungan. Nah, kenalan dulu yuk dengan apa sih yang dimaksudkan dokumen lingkungan di DLHK itu sendiri. Nah, boleh dijelaskan dulu nih mungkin Bu Ida. Baik, terima kasih. Dokumen lingkungan itu salah satu adalah dokumen yang memuat tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, bentuk dokumen lingkungan sendiri itu bermacam-macam. Dulu ada AMDAL, UKL, UPL, SPPL, DPPL, terus kemudian SEL, SEMDAL. Namanya saja yang berubah selama periode waktu tertentu. Namun saat ini dokumen lingkungan sendiri itu hanya ada 5 mungkin dari AMDAL, UKL, UPL, SPPL, DPLH, dan DELH. Oke, jadi ada masing-masing ya, beda-beda ya Bu ya? Iya. Oke, nah tapi sebetulnya kenapa kok harus ada yang namanya dokumen lingkungan itu Bu ya? Ya, dokumen kan tadi sudah disampaikan bahwa dokumen lingkungan itu kan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Karena setiap usaha dan atau kegiatan itu pasti ada dampak bagi lingkungan. Lingkungannya, benar. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Nah, yang termuat dalam dokumen lingkungan itu sendiri dampak positif dan dari negatifnya, dan kemudian bagaimana mengelolanya nantinya seperti itu, Mbak. Iya. Ya mungkin ini biar gak bingung ya Bu ya, jadi harus ada pengelolaannya, harus tahu gitu ya tapi itu harus masuk di dokumen lingkungan. Oke, jadi fungsinya itu adalah lebih untuk memudahkan masyarakat yang punya usaha terutama gitu ya Bu ya, untuk mengelola dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usahanya. Tapi itu kan kalau kita lihat kan sekarang kan dokumen lingkungan itu apakah hanya diperlukan untuk para pengusahanya atau sebetulnya yang lain ini juga perlu nih untuk yang namanya memerlukan dokumen lingkungan. Maksudnya siapa saja nih yang akan mendapat manfaat dari adanya dokumen lingkungan? Dokumen lingkungan itu sendiri sebenarnya kalau kewajiban penyusunannya memang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Namun manfaatnya itu juga untuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sendiri. Nah, bagi pemerintah mungkin itu sebuah acuan untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha, dan bisa juga sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dalam menentukan apakah kegiatan usaha dan kegiatan ini layak secara lingkungan gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk pelaku usaha, dia sebagai guidance bagaimana nanti dia itu melakukan pengelolaan terhadap dampak-dampak yang akan terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Sedangkan bagi masyarakat mungkin nanti kan dari usaha dan atau kegiatan yang dampaknya itu ke masyarakat, apabila ada pencemaran atau apa, itu bisa dilihat di dalam dokumen lingkungannya apakah pengelolaan yang sudah tertuang di dalam dokumen lingkungan itu sudah dilakukan atau belum, seperti itu. Jadi masyarakat juga bisa mengawasi pelaku usaha dan atau kegiatan itu sendiri, seperti itu. Sifatnya wajib ya Bu ya? Sifatnya wajib bagi pelaku usaha dan atau kegiatan. Oke, nah tapi kalau tadi kan dijelaskan bahwa penyusunan dokumen lingkungan itu sebetulnya dari para pelaku usahanya sendiri gitu ya Bu ya. Nah, untuk menyusun dokumen lingkungan itu adakah dasar-dasarnya yang bisa menjadi acuan dari yang namanya dokumen lingkungan itu sendiri Bu? Nah, kenapa dokumen lingkungan itu harus disusun? Sebenarnya juga ada dasar hukumnya kenapa itu harus disusun. Yang pertama, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dan diikuti kemudian ada turunan permen-permennya untuk masing-masing ada pedoman penyusunan dokumen lingkungan. Kan sekarang ini ada USS, jadi pedomannya ada 2 juga. Yang pertama mungkin dari Permen LH 16 tahun 2012 untuk yang non OSS, sedangkan untuk yang OSS itu pakai Permen LH
P26 tahun 2018. Sedangkan untuk usaha dan atau kegiatan yang sudah berjalan tapi tidak punya dokumen lingkungan itu mengacu kepada Permen LH nomor 102 tahun 2016. Jadi banyak sebenarnya peraturan dasar-dasar hukumnya dasar-dasar sudah banyak hukumnya. ya. Salah satunya mungkin usaha dan atau kegiatan yang wajib dokumennya, karena tadi kan ada beberapa kriteria untuk dokumen lingkungan itu sendiri. Nah itu juga ada dasarnya untuk yang wajib AMDAL itu di Permen LH nomor 38 tahun 2019 gitu. Oke, baik. Tapi kalau melihat pelaku usaha ya Bu ya, ini kan jenis-jenis usaha apa ya? Kapasitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu kan banyak ya, apalagi Sidoarjo ada kelas pabrik, ada kelas UKM, home industry begitu. Nah itu kalau untuk dokumen lingkungannya apakah juga masing-masing berarti Bu ya? Iya. Ada sendiri-sendiri kah? Kan berdasarkan kriteria yang pertama kita lihat dari Permen LHK 38 tahun 2019. Apakah kegiatan usaha itu wajib AMDAL atau tidak. Ketika tidak wajib AMDAL, maka kita lihat di peraturan keputusan Bupati nomor 493 tahun 2012, di mana di situ kegiatan usaha dan atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL. Di bawah kriteria itu maka dia termasuk kategori SPPL seperti itu. SPPL berarti ya istilahnya ya. SPPL ini tadi kepanjangannya apa sih? Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Oke, baik. Nah, jadi ada kalau masih bingung nih misalkan mau punya usaha nih ya. Ini perlu ini enggak sih dilihat dari undang-undangnya aja sendiri, dasar hukumnya ada gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih bahas tentang dokumen lingkungan ya. Yang merasa punya usaha belum melaporkan untuk dokumen lingkungannya, silakan ya. Kita boleh sharing bersama di sini. Mungkin ada yang punya bisnis ataupun mungkin ada yang merasa saya baru mendirikan sebuah pabrik kecil. Skalanya seperti apa, terus ini kira-kira boleh perizinannya seperti apa, ngurus dokumennya seperti apa nih, silahkan. Ini waktunya untuk sharing dengan narasumber kita bersama Ibu Rifa dan juga Bu Ida dari DLHK Sidoarjo. Baik, nah ini sebelum kita lanjutkan, saya ke Panji dulu, saya bagi waktu ke Panji di redaksi. Iya Panji? Iya, sudah ada pertanyaan yang masuk lewat WA. Oke. Dari Mbak Ica di Masangan. Mbak Ica ini kan punya klinik kecantikan ya. Pertanyaannya adalah untuk dokumen lingkungan, misalnya UKL-UPL dan sebagainya itu, apakah diurus dulu baru kliniknya bisa berdiri atau kliniknya berdiri dulu baru dokumennya bisa diurus? Oke, baik. Sekarang lagi banyak juga sih ya kayaknya ya klinik kecantikan ini ya. Oke, jadi gimana Bu? Nah, kalau ini dokumen lingkungan itu seharusnya disusun pada saat perencanaan. Jadi di awal, jadi sebelum klinik itu didirikan. Tetapi memang harus dipastikan dulu secara ruang dia sudah mempunyai izin lokasi. Ketika sudah mempunyai izin lokasi, maka dokumen lingkungan ini langsung segera disusun atau dibuat ya, baru kemudian ditindaklanjuti dengan izin-izin yang lainnya begitu. Oke, jadi bikin dulu semua perencanaannya, ada tempatnya dulu, baru bisa susun. Barulah resmi dijalankan, dibuka gitu harusnya ya Bu. Ya, tapi gimana nih kalau misalkan sudah terlanjur buka gitu, terus mau ngurus itu masih bisa kan? Nah, kalau misalnya kan tadi sudah saya sebutkan ada 5 kriteria dokumen lingkungan yang untuk AMDAL, UKL-UPL ini disusun pada saat perencanaan. Ketika sudah dilakukan operasional, sudah punya perizinan yang sebelumnya, maka dokumen lingkungan ini tipenya menjadi DELH atau DPLH. Untuk DELH itu untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, sedangkan untuk yang DPLH itu untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL-UPL gitu. Jadi bisa disusun, tetapi memang mekanismenya akan berbeda karena ketika mekanisme untuk UKL-UPL ini bisa langsung dari izin lokasi, kalau untuk DELH dan DPLH ini harus melalui
sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyusun dokumen lingkungan begitu. Oke, jadi ada sanksinya ya. Ini kan berupa sanksi, makanya namanya menjadi DELH atau DPLH. Oke, sanksinya kira-kira biasanya apa nih, Bu? Nah, sanksi administrasi paksaan pemerintah. Administrasi, jadi sanksi administrasi bahwa nanti dia pelaku usaha itu dipaksa untuk menyusun dokumen lingkungan dalam periode waktu tertentu yang sudah ditentukan. Oke, baik. Ya, Panji. Iya, ini dari Pak Anto di Porong pertanyaannya. Kemudian yang SMS nanti akan disampaikan oleh Irba di samping saya ini. Usianya hampir sama dengan saya. Oke, Pak Anto di Porong ini pertanyaannya adalah, sebentar, WA-nya kok tiba-tiba. Ya, itu yang SMS dibacakan. Kemarin ada yang komplain SMS kok belum dibacakan gitu. Iya. Soalnya sekarang semua udah via WA ya. Tapi masih ada yang SMS, gak apa-apa deh. Oke, ya, kembali ke WA. Dari Pak Anto di Porong ini pertanyaannya begini, kalau biar masyarakat gak bingung untuk usaha-usaha yang perlu mendapatkan legalitas dokumen lingkungan itu, aksesnya atau informasinya bisa dilihat di mana? Oke. Jadi ditangkap, Bu, ya maksudnya. Ya, diulang. Oh iya, Ir. Oke, Ir. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu Krian. Apakah semua tempat usaha wajib mengurus dokumen lingkungan? Soalnya banyak di daerah saya yang mempunyai usaha seperti toko sembako atau sebagainya tanpa mengurus dokumen lingkungan. Wah, itu dia. Yuk, laporkan Pak Wahyu. Jadi ada dua pertanyaan tadi ya, katanya bagaimana mengakses kewajiban terkait dokumen lingkungan itu sendiri. Sebenarnya di websitenya DLHK ada, di situ sudah ada aturan-aturan kaitannya dokumen lingkungan yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kegiatannya itu yang wajib AMDAL itu diatur di dalam Permen LH nomor 38 tahun 2019, sedangkan untuk UPL dan SPPL itu diatur di dalam Keputusan Bupati nomor 493 tahun 2012. Dari di situ sudah jelas kriterianya seperti apa. Misalnya untuk bidang perindustrian di dalam P38 itu tahun 2019 itu mungkin ada 7 industri yang wajib menyusun AMDAL seperti itu. Jadi seperti industri kertas yang mulai dari pulp, kemudian industri petrokimia hulu, kemudian kawasan industri, terus ada industri bahan peledak atau propelan, terus industri galangan kapal, kemudian yang terakhir adalah luasan industri yang melebihi dari 30 hektar. Dia wajib menyusun dokumen AMDAL seperti itu. Sedangkan untuk UKL-UPL juga seperti itu. Industri apa saja sih yang harus menyusun UKL-UPL dan kriterianya seperti apa, itu tergantung jenis industrinya juga. Ada yang berdasarkan investasi, ada juga yang berdasarkan kapasitas produksinya seperti itu, Mbak. Terus terkait apakah semua harus menyusun dokumen lingkungan? Iya, pokoknya punya wajib, usaha ya, semua harus usaha. Izin, ya. Jadi selama dia memiliki izin lokasi atau dari dia mempunyai legalitas perizinan, maka dokumen lingkungan ini wajib disusun. Wajib disertakan. Tetapi kalau memang ada toko sembako, kemudian dia belum punya izin lokasi, kita nggak bisa proses dokumen lingkungannya karena tidak ada dasar bahwa dia itu sudah sesuai dengan ruang yang ada seperti itu. Oh ya. Jadi harus memang harus ada, yang utama adalah izin lokasi atau istilahnya bahwa kesesuaian ruangnya begitu. Padahal sebetulnya kalau punya izin, kalau punya dokumen lingkungan itu malah justru lebih enak ya. Kita bisa lebih fokus untuk mengelola dampak-dampaknya dari apa yang kita lakukan ini tadi ya, Bu ya. Iya, kan karena di situ ada acuannya bagaimana. Oh, ini saya nanti menghasilkan air limbah. Ini air limbahnya harus saya kemanakan. Itu sudah ada aturannya di situ, misalnya acuannya. Seperti klinik kecantikan tadi, itu kan pasti ada, kalau klinik itu kan pasti ada jarum suntik atau apa, nah, itu kan harus dikelola, tidak bisa serta-merta dibuang sembarangan karena dia merupakan mungkin tergolong infeksius ya, Bu. Mungkin seperti itu. Itu dia ya, dampak-dampak lingkungan yang seperti apa sih yang
perlu ada pengendalian khusus kira-kira? Saya ngobrol dengan Bu Rifa, silakan Bu Rifa. Terima kasih Mbak. Ya. Di sini dampak khusus ini mungkin kalau dari kami itu saya menindaklanjuti dari dokumen lingkungan yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Di situ tuh semuanya sudah dijabarkan dampak-dampak apa yang akan timbul dari usaha tersebut. Misalnya kalau umpama klinik kecantikan pasti dia di situ ada jarum suntik, ada kapas mungkin bekas suntik itu termasuk limbah infeksius kategori limbah B3. Nah, kalau umpama untuk limbah B3 itu mereka harus mempunyai izin jika mereka mempunyai dokumen lingkungan. Tetap dokumen lingkungan itu berupa AMDAL atau UKLUPL. Tetapi kalau SPPL mereka tidak wajib memiliki izin pengelola limbah B3, tetapi mereka harus mengolah limbah B3-nya dengan kerjasama dengan pihak lain, di mana itu harus ada MOU. Itu mungkin. Padahal kalau ada dokumen lingkungan ini ada support juga dari dinas dari DLHK gitu ya? Iya, betul. Untuk pengelolaan limbahnya tadi sebetulnya ya Bu ya, atau dampak lingkungannya itu. Jadi gitu dengan adanya dokumen lingkungan itu sebenarnya di situ diidentifikasi dampak-dampak apa saja yang akan dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan itu sendiri begitu. Jadi paling tidak pemrakarsa atau pelaku usaha ini sudah tahu, oh iya ini dampakku limbah ini, oh harusnya saya kelola seperti ini, karena di dalam dokumennya sudah diinformasikan ini harus dikelola seperti apa dan pemantauannya bagaimana begitu. Iya. Tapi itu juga ada ini enggak sih, ada mungkin support tadi kalau harus ada kerjasama dengan pihak ketiga itu Bu, itu dari secara personal ya, dari pelaku usahanya itu atau kewajiban pelaku usahanya. Oh gitu, oke. Tinggal ini ada DLHK yang mengarahkan saja gitu ya. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Saya sudah di menit 30 nih, waktunya saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi berikut ini. Ibu silakan sambil menunggu beberapa informasi sambil bisa dinikmati dulu air mineral lagi yang sudah disediakan. Nanti kita kembali di program Dialog DLHK. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industry,
History Surabaya Entertainment HSE mengadakan pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Ada puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo hadir dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta dimeriahkan juga dengan show tunggal dari Paras Asri, live music, talk show, sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai dengan aturan protokol kesehatan ya, pengunjung dibatasi 100 pasangan per hari dengan one gate system, dilakukan screening di pintu masuk, juga ada lift khusus pengunjung dan ruang tunggu di lantai 3. Catat tanggalnya 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Info Anda bisa hubungi Sultan di 0853 31674404. Saya ulang ya, Sultan 0853 31674404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta persembahan History Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Ya, sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijati nomor 40, Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 9978 2000, extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita masih bahas tentang dokumen lingkungan ya. Masih bersama dengan Ibu Insinyur Rifa Alistiana, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemulihan. Juga Ibu Ida Aprianti ST, Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Nah, Bu, kalau tadi kita sudah banyak bahas ya tentang apa saja dokumen lingkungan, dan juga dasar-dasar hukumnya juga. Tapi bagaimana dengan izin lingkungan yang mungkin ini sudah ada gitu, tapi ada perubahan gitu, Bu? Jadi memang izin lingkungan itu bisa mengalami perubahan. Di dalam PP 27 tahun 2012 itu juga sudah diatur sebenarnya bahwa kriteria-kriteria perubahannya seperti apa.
Namun didetailkan lagi di dalam Permen LHK P26 tahun 2018. Nah, di situ ada banyak kriteria, ada hanya perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan, atau hanya perubahan pengelolaan dan pemantauan, kemudian ada juga perubahan yang bisa mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya. Jadi ada beberapa kriteria di situ. Nah, untuk perubahan-perubahan ini ada yang prosesnya itu bisa langsung dilakukan perubahan tanpa melakukan penyusunan dokumen lingkungan baru, tetapi ada juga yang harus dilakukan melalui proses penyusunan dokumen lingkungan baru. Seperti itu. Seperti kalau hanya perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan, misalnya dari awalnya pabriknya dijual nih dari A ke B gitu, usahanya tapi tetap sama, nanti karyawannya juga sama, kapasitas produksinya sama, semuanya sama, hanya jual beli kepemilikan saja, istilahnya perubahan kepemilikan saja, maka dia tidak perlu menyusun dokumen lingkungan baru, tetapi langsung melakukan pengajuan perubahan terkait kepemilikan usaha ke DLHK, nanti kemudian dilakukan perubahan izin lingkungannya di OSS, jadi menjadi PT yang baru atau jadi nama yang baru seperti itu. Oh ya, oke. Istilahnya kalau BPKB itu balik nama ya, Bu? Iya, balik nama, seperti balik nama. Oke, baik. Nah, tapi kalau yang harus ngurus lagi ini seperti apa, Bu? Nah, ini kan ada kriteria yang untuk yang berpengaruh terhadap lingkungan. Misalnya ada perubahan atau penambahan penggunaan alat-alat produksi jenis baru, kemudian ada kapasitas sampai berapa itu, Bu? Kalau alat-alat itu? Yang seperti apa mungkin? Jadi perubahan misalnya tadinya alatnya itu misalnya mesinnya hanya satu menjadi mesinnya dua, berarti kan ada penambahan penggunaan alat-alat produksi. Kemudian ada peningkatan kapasitas, misalnya awalnya 100 menjadi 200. Nah, itu juga harus melakukan perubahan terhadap dokumennya. Terus kemudian perubahan spesifikasi teknis kegiatan, misalnya tadinya proses itu tidak ada penambahan bahan kimia, terus karena ada perubahan maka harus dilakukan penambahan bahan kimia yang nanti pastinya dengan penambahan bahan kimia ini pasti ada dampak baru dari kegiatan itu. Terus kemudian ada perubahan sarana usaha dan atau kegiatan, mungkin sarananya yang ada tambahan-tambahan istilahnya tadinya tidak ada proses pencucian di situ, berarti kan dibutuhkan ada utilitas baru untuk proses pencucian. Terus kemudian ada perluasan lahan atau bangunan, bisa jadi lahannya tidak dilakukan perluasan tetapi bangunannya ditambah, itu juga harus dilakukan melalui proses penyusunan dokumen lingkungan yang baru. Atau bisa jadi perubahan durasi yang tadinya hanya 1 shift menjadi 3 shift. Ini kan masyarakat pastinya kan, ini kalau dia kebisingan dalam 24 jam pasti komplain kalau misalnya tidak dilakukan pengelolaan terhadap dampak yang 2 shift yang selanjutnya seperti itu. Jadi harus dilakukan penyusunan dokumen lingkungan dan perubahan-perubahan yang lainnya yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan hidup di sekitarnya seperti itu, Mbak. Baik, ya, saya ke Panji. Iya, dari Pak Lasiono. Siapa? Pak Lasiono di Sukodono ini ya. Di Sukodono, iya, Pak Lasiono. Saya kayak nggak asing ya sama namanya. Namanya sudah terekod di WA-nya redaksi. Iya. Pak Lasiono bertanya untuk, sebentar, ini kok tiba-tiba menghilang ya. HP-nya mungkin terlalu canggih ya. Orangnya yang terlalu old. Pak Lasiono bertanya untuk pengurusan dokumen UPL misalnya, apakah boleh memakai jasa konsultan? Karena kalau melihat rentetannya dan pernah melihat contoh dari dokumen UPL punya teman itu luar biasa tebel ya, kayak orang buat tesis. Kemudian untuk dokumen lingkungan itu apakah ada expired date-nya, masa berlakunya? Oh iya, pertanyaan bagus ya Pak Lasiono ya. Kayaknya ini memang konsultan dia ya, Pak. Silakan. Jadi sebenarnya untuk penyusunan dokumen UKL-UPL itu bisa dilakukan sendiri atau dibantu oleh pihak lain atau konsultan. Kalau mungkin Pak Lasiono melihat tebalnya dokumen itu mungkin karena
tebalnya lampiran begitu kadang-kadang. Karena tebalnya lampiran itu maksudnya misalnya kepemilikan lahannya dari luasannya 2000, tetapi sertifikatnya itu masing-masing hanya 100 meter persegi, akhirnya kan membuat jadi dokumen itu tebal gitu. Terus kemudian sebenarnya kita juga sudah menyediakan untuk template UKL UPL itu di aplikasi sikolink.sidoarjokap.go.id. Di situ ada beberapa template usaha dan atau kegiatan. Jadi sudah tinggal mengisi, tinggal menambahkan terkait rencana kegiatannya, itu sudah tersedia di aplikasi itu. Terus kemudian kaitannya expired date tuh selama tidak ada perubahan dalam usaha dan atau kegiatannya, dokumen itu akan tetap berlaku seperti itu. Jadi tidak ada expired date untuk dokumen lingkungan itu sendiri, kecuali ada perubahan yang saya sampaikan sebelumnya seperti itu, Mbak. Bu Ida, kalau selama ini masyarakat yang belum melakukan pembuatan dokumen lingkungan itu karena apa sih? Karena faktor apa sih rata-rata? Jadi mungkin dari faktor perizinan awalnya gitu. Kalau misalnya di awalnya sudah ada izin, pasti secara cepat, otomatis dokumen lingkungan itu akan tersusun. Karena sekarang mungkin perizinan itu sudah saling terintegrasi gitu. Jadi dari izin lokasi, kemudian harus menyusun dokumen lingkungan, kemudian mengajukan IMB dan yang lainnya begitu. Jadi kalau dulu mungkin dokumen lingkungan itu disepelekan karena memang tidak terintegrasi dengan yang lainnya. Jadi nggak nyusun dokumen lingkungan nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang kan sudah terintegrasi, mau nggak mau mereka juga harus menyusun, karena ketika sekarang misalnya dokumen lingkungan itu tidak ada, izin-izin yang lainnya ada, kemudian dia mau mengajukan izin pengelolaan limbah B3, izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil, itu harus ada dokumen lingkungannya, maka dia juga nggak akan mendapatkan layanan itu. Sementara untuk izin pengelolaan ini kan harus dimiliki oleh usaha dan atau kegiatan yang wajib izin lingkungan tadi begitu. Dan untuk pengelolaan limbah B3 ini kan ada ranah pidananya ya Bu Rifa, jadi di undang-undangnya ketentuannya seperti itu. Oke, baik. Ya, ada yang ditambahkan mungkin dari Bu Rifa nih. Silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak. Untuk tindak lanjut dari dokumen lingkungan tuh memang sekarang masyarakat tuh sudah, saya lihat trennya tuh sudah meningkat, karena memang untuk pengurusan semua perizinan tuh antar OPD itu sudah terintegrasi. Jadi misalnya seperti kami dari DLHK itu kan mengeluarkan rekomendasi teknis pemenuhan komitmen untuk pengelolaan limbah B3 untuk penghasil dan izin pembuangan air limbah, baik itu limbah dari produksi maupun domestik. Itu nanti kita dengan akan secara otomatis akan masuk di sistem disipadunya perizinan. Jadi semuanya tuh sudah saling terintegrasi. Jadi jika dia mengurus sesuatu, kalau tidak ada satu poin pun akan tampak kok memang dia tidak punya salah satu izin. Itu mungkin ya mungkin karena canggihnya sekarang ya Mbak ya. Jadi semuanya tuh sudah akan secara serta merta tuh akan tampak semuanya, apa aja izin yang tidak dimiliki, apa aja izin yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, baik. Ya, nah sahabat, saya masih punya satu sesi lagi nih ya untuk berbincang dengan Bu Rifa dan juga Bu Ida. Tapi saya jeda dulu sebentar, kembali untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB, padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang
Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis. Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Sahabat Anda bisa ikuti talkshow persembahan Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Rabu 7 Oktober 2020 nanti ya jam 10 sampai jam 11 siang dengan tema Sistem PPDB Zonasi tahun pelajaran 2020-2021 bersama Dr. Andes Haji Musa Hili MM dan Saidur Rida MPD. Join ya via Zoom di ID 382101544 dan passwordnya adalah Susi1971, S-nya besar ya. S depannya aja yang besar, lanjutnya kecil semua, digandeng juga dengan 1971. Simak juga di YouTube Suara Sidoarjo Live dan juga radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Talkshow ini persembahan Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, tidak terasa sudah di sesi akhir nih perbincangan kita bersama sahabat-sahabat kita dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Nah terakhir Bu, untuk mekanisme terkait dengan dokumen lingkungan nih, kita bersama Bu Ida dan juga Bu Rifa, apa sekali lagi yang perlu ditekankan untuk masyarakat Sidoarjo terkait dengan dokumen lingkungan? Ya, jadi untuk mekanismenya untuk SPPL dan UKL UPL pelayanan dilakukan secara online melalui aplikasi si-calling.sidoarjo. Si-calling, tulisannya si-calling ya? Ya, si-calling sidoarjocap.go.id. Itu biasanya sih kalau dari websitenya Pemda sudah ada untuk si-calling ini sudah muncul begitu. Jadi memang di dalam si-calling itu kita sediakan untuk template untuk UKL UPL, terus bagaimana persyaratannya apa saja seperti itu. Dan untuk penyusunan formulir UKL UPL itu tadi sudah ada template-nya tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa bisa langsung disusun sendiri atau bisa juga melalui pihak ketiga yang istilahnya yang membantu gitu, karena memang untuk UKL UPL ini tidak ada sertifikat khusus kalau dia harus punya keahlian atau harus punya istilahnya sertifikat kompetensi seperti itu. Beda dengan AMDAL dan DELH gitu. Kalau AMDAL dan DELH ada persyaratan khusus ketika harus menyusun, dia harus punya sertifikat ketua tim penyusun AMDAL dan
minimal terdiri dari 3 orang. Yang pertama ketua tim penyusun AMDAL dan 2 orang anggota tim penyusun AMDAL yang harus bersertifikat kompetensi seperti itu. Sedangkan untuk UKL, UPL dan SPPL karena memang tidak ada persyaratan khusus, maka semua orang bisa menyusun sendiri seperti itu. Terus kemudian karena jika mereka dalam penyusunan formulir UKL, UPL atau SPPL ini mengalami kesulitan, di DLHK juga disediakan klinik lingkungan. Di situ bisa asistensi bagaimana apakah formulir UKL, UPL itu sudah disusun dengan benar sesuai dengan usaha dan atau kegiatannya. Maka kita juga ada petugas yang melayani teman-teman yang mengalami kesulitan dalam penyusunan formulir UKL, UPL. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini akhirnya layanan tatap muka kan dibatasi. Jadi kita melayani secara online, ada WA, chat atau bisa via email untuk asistensi seperti itu. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat terkait pelayanan yang ada di LHK, utamanya mungkin di bidang kami. Di bidang kami ini kan melayani terkait dokumen lingkungan, kemudian rekomtek izin pembuangan air limbah dan pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3 untuk penghasil maupun izin usaha pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa skala kabupaten seperti itu. Jadi semuanya sudah bisa untuk pelayanan yang ada di bidang kami itu sudah secara online semua, Mbak. Jadi termasuk nanti pelaporannya terkait pelaporan dokumen lingkungan, karena dokumen lingkungan ini tidak bisa hanya sekali gitu tapi tidak dilakukan pelaporan karena memang tadi kan pengelolaan dan pemantauan seperti itu. Jadi karena ada pemantauannya maka hasil pemantauannya itu harus dilaporkan di kami seperti itu, dan itu semua juga melalui aplikasi sikolink.sidoarjo.co.id sama semuanya untuk baik untuk air limbahnya, kemudian kualitas udaranya, terus kemudian dokumen lingkungannya maupun pengelolaan limbah B3-nya seperti itu. Baik. Oke deh, baik Bu Rifa, mungkin ada yang ditambahkan, silakan Bu. Sudah cukup, Mbak. Cukup ya. Oke deh, baik Bu Rifa dan juga Bu Ida, terima kasih sekali lagi ilmunya dan juga sharingnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk semua sahabat Sidoarjo yang menyimak perbincangan kita. Sampai jumpa lagi Ibu, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat semuanya buat warga Sidoarjo dan teman-teman di Radio Susi. Amin. Baik, terima kasih dan sahabat, demikian ya perbincangan kita bersama Ibu Insinyur Rifa Alistiana, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemulihan, juga Ibu Ida Aprianti ST selaku Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak DLHK Kabupaten Sidoarjo. Saya Tika Amsar masih bersama Anda.